patah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Bersama kita berantas korupsi sampai ke ujung negeri. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas tanggapan yang diberikan. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan tanggapan dari Bapak Egi Sujana. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat surprise. Alhamdulillah Pak Sigit yang dimuliakan Allah, kita diundang dan bisa menyampaikan pikiran-pikiran yang sederhana aja. Juga Pak Wakapolri dan seluruh jajarannya dan semua yang hadir di sini, saya sangat menghormatinya. Dalam pendekatan penegakan hukum, karena fungsi polisi untuk itu, sisi lain saya juga advokat sebagai penegak hukum, satu lagi jaksa dan hakim. Itulah 4 elemen di masyarakat kita sebagai penegak hukum. Untuk itu, perspektif kita untuk melihat jauh ke depan, tentu basisnya adalah tidak bisa tidak kalau dengan lepas dari keimanan, keilmuan, dan amal soleh. Karena jarak yang cukup jauh, 1445 tahun lalu, Rasulullah sampai sekarang standar ajarannya. Apalagi cuma 2045. Tinggal 20 tahun lagi. Tidak akan ada yang dimaksud dengan hal-hal yang kita khawatirkan apabila pendekatan kita meningkatkan keimanan yang harus dijaga. Karena itu substansi. Sampai akhir kehidupan kita, itu yang dipertanyakan. Kedua, keilmuan kita. Yang ketiga, baru amal kita. Nah, dalam perspektif keilmuan tadi, kita memaknai negara kita ini dasar dan falsafahnya Pancasila, dasar hukumnya UUD 45. Yang perlu dikerjakan, bisa diukur nanti tahun ke depan, apakah Pancasila dan UUD 45 berwibawa? Sudah 79 tahun kita merdeka. Nggak berwibawa, mendegradasi terus keadaan kita ini. Maka fungsi polisi yang mentertibkan keadaan ini harus tingkatkan pemahaman masyarakat, terutama polisi sendiri, meningkatkan wibawa pemahaman terhadap Pancasila. Yang kedua, wibawa keilmuannya terus meningkat. Yang ketiga, wibawa leadership, kepemimpinan. Pemimpin adalah kemampuan merubah keadaan dari tidak baik jadi baik. Kalau si fulan pemimpin, keadaan kita nggak lebih baik, gagal dia sebagai pemimpin. Kemudian yang keempat, wibawa dana. Karena kita mengerti, tidak bisa sejahtera yang tadi kita mau capai kalau dana yang kita miliki tidak berwibawa. Yang kelima, wibawa fisik kita, performance kita mesti ditingkatkan juga. Dan yang terakhir, wibawa networking. Kita bekerja, ada network, nggak bisa enggak. Nah, untuk itulah tawaran gagasan saya, bagaimana di kepolisian ini ada satu upgrading untuk meningkatkan wibawa pemahaman terhadap Pancasila dan UUD 45. Bukan seperti dulu indoktrinasi P4 dan lain sebagainya, kan ditinggalkan. Tapi ini memaknai secara substansi nilai-nilai yang begitu bagus dan luar biasa di negeri kita dan diakui di dunia, bahwa nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial. Ini tidak berwibawa. Kenapa? Sila keempat saja. Kan harusnya
nggak ada pilpres. Harusnya nggak ada pilkada. Untuk apa? Tidak one man, tidak one vote. Kita ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi harus ditingkatkan hikmah pengetahuan kita tentang berbangsa dan bernegara, saling menghormati satu sama lain. Nah itu perspektifnya hanya bisa dengan pendekatan keimanan, keilmuan kita, dan amalan-amalan kita yang berkualitas. Karena di sini suka atau tidak, yang dipilih bukan yang berkualitas, tapi yang isi tasnya yang banyak yang dipilih. Yang berkualitas nggak bakal menang ikut pemilu dengan sistem yang liberalis kapitalis, bukan Pancasilais. Oleh karena itulah nafas kita masih diberikan oleh Allah, Tuhan yang kita yakini, jangan sia-siakan dengan pendekatan optimisme tadi. Bagaimana bangsa kita tahun depan kita ngadakan seperti ini lagi, rilis lagi tahun 2025. Semua yang dibicarakan 2,5 jam tadi oleh Pak Kapolri, peningkatannya harus lebih jauh signifikan. Ya, oleh karena itulah saya merasa dan bisa mencapai itu kalau kita tempuh 6 langkah tadi. Kita bangga, saya datang ke sini dengan penuh kebanggaan dan sangat terima kasih karena selama ini kita kurang dianggap gitu Pak. Aktivis itu jangan dipukul Pak, dirangkul. Ya. Jangan dipenjara, dirangkul, diberikan edukasi yang benar tentang Indonesia ini. Sehingga dengan demikian, insya Allah Indonesia bertakwa yang kita harapkan akan muncul satu tatanan masyarakat. Kalau bahasa Islamnya baldatun toibatun warabun gofur. Terima kasih Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pesan tanggapan yang diberikan untuk Kepolisian Republik Indonesia. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu akan disampaikan tanggapan dari perwakilan OKP dan juga BEM. Dan yang pertama akan menyampaikan dari perwakilan OKP, Ketua KMHDI Bapak Iwayan Darmawan. Kami silakan.